Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofina Bila Putri dengan NIM 23058122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari IPS. Konsep dasar IPS meliputi pemahaman tentang manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat serta interaksi mereka dengan lingkungan, budaya, ekonomi, dan politik. IPS mempelajari hubungan-hubungan tersebut secara terpadu dan kontekstual, serta mengandung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang mendukung pembangunan karakter peserta didik. Menurut Nukman Somantri, pendidikan IPS di sekolah merupakan bentuk penyederhanaan dan penyesuaian dari berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora, termasuk aktivitas dasar manusia yang kemudian disusun serta disajikan secara ilmiah, pedagogis, dan psikologis untuk kepentingan pendidikan. IPS dipandang sebagai studi terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik sebagai warga negara. Dalam praktik pendidikan, IPS membahas secara teratur dan terkoordinasi sejumlah disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu sosial, psikologi, agama, dan sosiologi, serta juga melibatkan ilmu humaniora, matematika, dan ilmu alam. Yang berikutnya yaitu ruang lingkup mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial SD dan SMP meliputi yang pertama ada manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua ada waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga sistem sosial budaya. Yang keempat yaitu perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Kedudukan IPS dalam struktur ilmu pengetahuan. IPS merupakan salah satu bidang studi yang berada dalam struktur ilmu pengetahuan yang bersifat multidisiplin dan integratif. IPS menempati posisi sebagai ilmu yang memadukan berbagai cabang ilmu sosial dan ilmu humaniora seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, dan antropologi yang menjadi satu kesatuan yang utuh guna memahami dinamika kehidupan manusia dan masyarakatnya. Dalam struktur tersebut, IPS berfungsi sebagai ilmu pengantar dan pengembangan wawasan sosial yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan pembentukan karakter bangsa. Hubungan IPS dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. IPS memiliki hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora karena keduanya sama-sama mempelajari aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Perbedaannya terletak pada cakupan dan pendekatannya. Ilmu-ilmu sosial lebih fokus pada kajian ilmiah terhadap aspek-aspek sosial dan fisik masyarakat, menggunakan metode ilmiah dan analisis yang sistematis. Sedangkan humaniora lebih menekankan pada aspek budaya, seni, dan nilai-nilai manusia secara subjektif. IPS berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan kedua bidang tersebut sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang kehidupan manusia dalam konteks sosial dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Perkembangan dan pendekatan IPS. Perkembangan pendidikan IPS di Indonesia dimulai sejak tahun 1972 ketika istilah IPS mulai dibicarakan dalam forum ilmiah dan diuji cobakan dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP di IKIP Bandung. Meskipun saat itu belum masuk ke kurikulum nasional, IPS baru resmi hadir dalam kurikulum 1975 dan diajarkan di SD, SMP, serta SMA. Pada jenjang SD, IPS menggunakan pendekatan terpadu. Di SMP, bersifat terkonfederasi dengan menggabungkan geografi, sejarah, dan ekonomi. Sedangkan di IPS diajarkan secara terpisah sesuai bidangnya. Pada kurikulum 1984, struktur IPS tidak mengalami perubahan besar, hanya disempurnakan dengan tetap diajarkan terpisah di tingkat menengah. Selanjutnya, kurikulum 1994 membawa penyesuaian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di SD, IPS tetap terpadu
Di SMP tetap terkonfederasi, sedangkan di SMA dipisah menjadi beberapa mata pelajaran seperti sejarah, sosiologi, ekonomi, hingga antropologi. Perubahan besar terjadi setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan. UU ini menegaskan bahwa IPS menjadi muatan wajib di pendidikan dasar dan menengah. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 juga memperkuat hal tersebut dengan menekankan pendekatan terpadu, khususnya di SD, yang menyatukan beberapa disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Dalam kurikulum 2013, IPS berdiri sejajar dengan mata pelajaran lain dan menggunakan pendekatan integratif, terutama di tingkat SMP. Geografi menjadi dasar integrasi dan mengkaitkan konten sejarah, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Isi pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pengetahuan tentang masyarakat, bangsa, dan lingkungan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, serta menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, cinta damai, dan rasa kebangsaan. Substansi pembelajaran IPS. Substansi pembelajaran IPS meliputi konsep-konsep dasar seperti hubungan manusia dan lingkungan, tata sosial, ekonomi, budaya, serta sejarah. Materi tersebut disusun agar mampu memberi pemahaman holistik mengenai kehidupan bermasyarakat dan tercermin pada pengalaman masa lalu, masa kini, serta membangun kesiapan untuk menghadapi tantangan masa depan. Materi juga dikembangkan agar sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan mampu membangun kompetensi berpikir kritis dan analisis. Strategi dan pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama ada pendekatan terpadu, menggabungkan dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah agar peserta didik dapat memahami masyarakat secara utuh. Yang kedua yaitu pendekatan kontekstual. Materi disusun dari hal konkret ke abstrak, dekat dengan kehidupan nyata siswa sehingga lebih relevan dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu pendekatan interaktif dan partisipatif. Melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, simulasi, proyek, dan kegiatan kolaboratif untuk melatih berpikir kritis. Keempat yaitu pengembangan sikap dan nilai. Tidak hanya menekankan pada pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter positif seperti jujur, peduli, religius, dan demokratis. Yang kelima yaitu pemanfaatan media dan teknologi. Menggunakan media pembelajaran dan teknologi untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. Yang terakhir yaitu pendekatan berbasis masalah dan proyek. Hal ini dapat mendorong siswa untuk memecahkan persoalan sosial nyata dengan menghubungkan teori dan praktik dalam kehidupan sehari-harinya. IPS terpadu dan problema penerapannya. Pendekatan IPS terpadu menekankan pada integrasi terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah dalam pembelajaran agar peserta didik mampu melihat hubungan antar bidang tersebut secara utuh. Penerapan IPS terpadu bergantung pada kesiapan guru dalam merancang kegiatan belajar yang mengaitkan aspek-aspek tersebut dan relevan dalam konteks lokal maupun global. Namun tantangan dalam penerapannya adalah mengatasi fragmentasi pengajaran dan memastikan bagaimana peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang holistik serta mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut di kehidupan nyata. Dengan perkembangan dan pendekatan ini, diharapkan pembelajaran IPS mampu membentuk warga negara yang sadar sosial, kritis, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat serta mampu menyesuaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu ada komponen kurikulum dan implementasinya dalam pembelajaran IPS. Yang pertama ada acuan pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran IPS didasarkan pada beberapa standar dan komponen utama yang menjadi pijakan dalam merancang proses belajar mengajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Komponen tersebut dapat berupa yang pertama yaitu standar proses. Standar ini
menuntut agar proses pembelajaran mampu mengembangkan potensi peserta didik secara aktif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran harus memberi ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi secara optimal, seperti melalui diskusi, proyek, maupun kegiatan praktis yang relevan. Yang kedua ada standar isi. Standar ini mengatur kompetensi dasar dan kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran IPS, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan. Isi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dan relevan dengan kehidupan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu ada standar penilaian. Standar ini mengatur tata cara dan instrumen penilaian yang sistematis dan objektif, bertujuan untuk mengatur keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Penilaian meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada kriteria kompetensi dan kompetensi dasar dari IPS. Kriteria kompetensi atau KI dan kompetensi dasar atau KD merupakan komponen yang mendefinisikan kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Keterpaduan dan kejelasan KI dan KD perlu disusun secara sistematis agar pembelajaran dapat diarahkan secara teratur. Nah, selanjutnya yaitu ada silabus IPS. Silabus merupakan rencana operasional yang membuat cakupan materi pembelajaran, indikator pencapaian, kompetensi, metode, bahan ajar, media, dan penilaian. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS, silabus menjadi paduan utama bagi guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Pengembangan rancangan pembelajaran. Pengembangan rancangan pembelajaran dalam IPS meliputi langkah-langkah perencanaan yang sistematis untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan mencapai kompetensi yang diinginkan. Komponen penting dalam pengembangan rancangan pembelajaran dapat meliputi yang pertama, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Guru harus memahami latar belakang, tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran. Yang kedua ada menentukan judul pembelajaran. Dengan merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan standar kompetensi, hal tersebut dapat terjadi untuk supaya peserta didik dapat mengetahui apa yang harus dicapainya. Selanjutnya yaitu perkembangan materi dan aktivitas. Materi yang disusun harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, misalnya dari konkret ke abstrak dan mengandung aspek keberagaman budaya, sosial, dan lingkungan. Aktivitas pembelajaran dirancang agar peserta didik aktif dan mampu mengaitkan teori dengan praktek. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan metode dan media pembelajaran. Dengan menggunakan metode yang menarik dan variatif sesuai karakteristik peserta didik dan bahan ajar yang mendukung proses pembelajaran seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus ataupun proyek. Yang selanjutnya yaitu perencanaan penilaian. Menentukan instrumen penilaian yang sesuai untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dengan menyeluruh dan objektif. Yang terakhir yaitu ada evaluasi dan revisi rancangan. Setelah pelaksanaan, guru melakukan evaluasi terhadap aktivitas rancangan dan melakukan revisi sesuai kebutuhan agar pembelajaran semakin optimal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.